Pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender seleksi. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender seleksi meliputi 1. E-purchasing, 2. Pembelian melalui daring, 3. Penunjukan langsung, 4. Pengadaan langsung, 5. Tender cepat. E-purchasing. Persiapan pengadaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam Pasal 50 Ayat 5, bahwa pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk barang jasa yang di luar kriteria pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis, pengadaan barang jasanya tidak wajib dilakukan melalui metode e-purchasing. Dalam hal barang jasa yang dibutuhkan tidak termasuk kriteria wajib, namun terdapat dalam katalog elektronik, keputusan pembelian melalui e-purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil dan menengah, serta pelaku usaha lokal. E-purchasing mengutamakan pembelian barang jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan KLPD. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam Pasal 65 Ayat 4, nilai paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Memperhatikan hal tersebut di atas, untuk paket pengadaan paling banyak 2.500.000.000 rupiah yang kompetensinya dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan atau pelaku usaha lokal, maka paket tersebut diprioritaskan untuk usaha kecil dan atau pelaku usaha lokal. Persiapan pengadaan melalui e-purchasing oleh PPK meliputi A. Penyusunan spesifikasi teknis. Dalam penyusunan spesifikasi teknis, dimungkinkan penyebutan merek barang jasa yang dimuat dalam katalog elektronik dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. B. Perkiraan harga. Penyusunan HPS tidak diwajibkan dalam e-purchasing. PPK mencari referensi harga barang jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung seperti ongkos kirim, instalasi, dan atau training apabila diperlukan. C. Penyusunan rancangan surat pesanan. Rancangan surat pesanan memuat antara lain, tetapi tidak terbatas pada hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman barang, pelaksanaan pekerjaan, harga, pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan larangan pemberian komisi. E-purchasing untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang pagu anggarannya bernilai paling banyak 200 juta rupiah dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. E-purchasing untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang pagu anggarannya bernilai paling sedikit di atas 200 juta dilaksanakan oleh PPK. Dalam hal nilai e-purchasing dengan pagu anggarannya bernilai paling sedikit di atas 100 miliar rupiah, PPK mengusulkan penetapan kepada PA KPA.
dalam hal PPK menyerahkan proses e-purchasing kepada pejabat pengadaan, maka PPK menyampaikan spesifikasi teknis, perkiraan, referensi harga, dan rancangan surat pesanan kepada pejabat pengadaan. 2. Persiapan dan pelaksanaan e-purchasing. Persiapan e-purchasing dilakukan oleh PPK, pejabat pengadaan, dengan melakukan pencarian pada portal katalog elektronik dan membandingkan barang jasa yang tercantum dalam katalog elektronik dengan memperhatikan antara lain gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal barang, TKDN apabila ada, harga barang, dan biaya ongkos kirim, instalasi, training apabila diperlukan. Untuk pengadaan barang yang kompleks, teknologi tinggi, melalui e-purchasing, PPK dapat meminta calon penyedia untuk melakukan presentasi demo produk. Pelaksanaan e-purchasing mengacu pada A. Prosedur untuk e-purchasing, B. Syarat dan ketentuan menggunakan pada aplikasi e-purchasing, C. Panduan pengguna aplikasi e-purchasing. Prosedur e-purchasing, syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi e-purchasing, dan panduan pengguna aplikasi e-purchasing ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP. Prosedur e-purchasing meliputi A. PPK, pejabat pengadaan, melakukan pemesanan barang jasa pada katalog elektronik. B. Calon penyedia menanggapi pesanan dari PPK, pejabat pengadaan. C. PPK, pejabat pengadaan, dan calon penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kecuali untuk barang jasa yang tidak dapat dinegosiasikan. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan barang jasa dengan mempertimbangkan kuantitas barang jasa yang diadakan, ongkos kirim apabila ada, biaya instalasi, training apabila diperlukan. D. PPK, pejabat pengadaan, dan calon penyedia menyetujui, menyepakati pembelian barang jasa. E. Penerbitan surat pesanan. Dalam hal terdapat dua atau lebih penyedia yang menyediakan barang jasa yang dibutuhkan, maka untuk mendapat harga barang jasa terbaik dapat dilakukan A. Negosiasi kepada penyedia yang harga barang jasanya paling murah dan telah memperhitungkan ongkos kirim, instalasi, training. B. E-reverse auction. Tata cara dan panduan pengguna aplikasi e-reverse auction dalam e-purchasing ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP. Pembelian melalui toko daring. Pelaksanaan pembelian melalui toko daring sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan dengan metode e-purchasing. Penunjukan langsung. PPK menyerahkan dokumen persiapan pengadaan kepada pejabat pengadaan atau UKPBJ. Penunjukan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah dan untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Penunjukan langsung dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah dan untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas 100 juta rupiah. 1. Perencanaan pengadaan. Untuk pengadaan barang jasa yang belum masuk dalam perencanaan pengadaan karena keadaan tertentu, yaitu penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, maka perencanaan pengadaan dilakukan segera untuk mendapatkan persetujuan anggaran. Setelah anggaran disetujui,
rencana pengadaan barang jasa diumumkan ke dalam rencana umum pengadaan melalui aplikasi Sirup. Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi Sirup. 2. Persiapan pengadaan. Pelaksanaan persiapan pengadaan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan persiapan pengadaan yang diatur pada bagian 2 persiapan pengadaan barang jasa. Dikecualikan dari ketentuan persiapan pengadaan yang diatur pada bagian 2 dalam penyusunan spesifikasi teknis, KAK, HPS, dan rancangan kontrak untuk penunjukan langsung dapat dilakukan bersama calon penyedia yang akan ditunjuk. 3. Persiapan pemilihan. Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, melakukan persiapan pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan persiapan pemilihan penyedia yang diatur pada bagian 3, persiapan pemilihan penyedia. Dikecualikan dari ketentuan persiapan pemilihan penyedia yang diatur pada bagian 3, dalam persiapan penunjukan langsung, Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan menetapkan A. Metode kualifikasi dengan prakualifikasi. B. Metode penyampaian penawaran dengan satu file. C. Evaluasi teknis dan harga dengan klarifikasi dan negosiasi. Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan menyusun jadwal dan dokumen penunjukan langsung. A. Penyusunan tahapan penunjukan langsung. 1. Undangan prakualifikasi. 2. Penyampaian dan evaluasi dokumen kualifikasi. 3. Pembuktian kualifikasi. 4. Penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan apabila lulus kualifikasi. 5. Pemberian penjelasan. 6. Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran. 7. Evaluasi dokumen penawaran. 8. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. 9. Penetapan dan pengumuman. Pokja Pemilihan menyusun jadwal pemilihan sesuai dengan kebutuhan. B. Penyusunan dokumen penunjukan langsung. Penyusunan dokumen penunjukan langsung mengacu pada angka 3, 10, 2, 3, 10, 3, dan 3, 10, 4. 4. Pelaksanaan pemilihan. A. Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, mengundang sekaligus menyampaikan dokumen kualifikasi untuk penunjukan langsung kepada pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan barang jasa. B. Pelaku usaha yang diundang menyampaikan dokumen kualifikasi. C. Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, melakukan evaluasi kualifikasi. D. Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, melakukan pembuktian kualifikasi. E. Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, melakukan penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan apabila lulus kualifikasi. F. Pokja Pemilihan memberikan penjelasan. G. Pelaku usaha menyampaikan dokumen penawaran dalam satu file yang berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga. H. Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, membuka dokumen penawaran, melakukan evaluasi administrasi, teknis, koreksi aritmatik, dan harga. I. Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. J. Apabila hasil evaluasi administrasi, teknis, atau harga dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pokja Pemilihan mengundang calon penyedia lain jika ada. Jika tidak ada calon penyedia lain, Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, melaporkan kepada PPK. K. Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, menyusun berita acara hasil penunjukan langsung. L. Pokja Pemilihan,
mengumumkan hasil penunjukan langsung di dalam aplikasi SPSE. M. Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, menyampaikan hasil penunjukan langsung kepada Kepala UKPBJ untuk disampaikan kepada PPK. Pengadaan langsung. 1. Pelaksanaan pemilihan. A. Pengadaan langsung untuk barang jasa lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak 50 juta rupiah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang jasa lainnya ke penyedia. 2. Penyedia dan PPK melakukan serah terima barang jasa lainnya. 3. Penyedia menyerahkan bukti pembelian, pembayaran, atau kwitansi kepada PPK. 4. PPK melakukan pembayaran. PPK dalam melaksanakan tahapan pengadaan langsung dapat dibantu oleh tim pendukung. B. Pengadaan langsung untuk 1. Jasa konsultasi dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah. 2. Barang jasa lainnya dengan nilai di atas 50 juta rupiah sampai dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. 3. Pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan atau non-elektronik. 2. Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 sumber informasi yang berbeda. 3. Pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. 4. Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. 5. Calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. 6. Pejabat pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi dengan sistem gugur. Melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. 7. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1. 8. Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. 9. Pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan langsung yang terdiri dari A. Nama dan alamat penyedia. B. Harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi. C. Unsur-unsur yang dievaluasi. D. Hasil negosiasi harga. E. Keterangan lain yang dianggap perlu. F. Tanggal dibuatnya berita acara. 10. Pejabat pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK. C. Calon penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi. Apabila menurut pertimbangan pejabat pengadaan, pelaku usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Tender cepat. Tender cepat dilaksanakan dengan metode penyampaian penawaran harga secara berulang, reverse auction. Pelaksanaan tender cepat dengan tahapan sebagai berikut. A. Persiapan pemilihan tender cepat.
1. Pokja pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kerja, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 hari pada hari kerja. 2. Pokja pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pokja pemilihan menyusun kriteria kualifikasi dan atau kinerja pelaku usaha. 4. Penyusunan dokumen pemilihan secara elektronik melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah pada aplikasi SPSE. B. Undangan. 1. Peserta yang terkualifikasi dalam sikap dan memenuhi kriteria menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan tender cepat. 2. Apabila diperlukan, Pokja pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian penawaran. 3. Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. C. Penyampaian dan pembukaan penawaran. 1. Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau sistem pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu atau secara real time sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen. 2. Setelah masa penyampaian penawaran berakhir, maka sistem akan menginformasikan peringkat dapat berdasarkan urutan posisi penawaran secara real time sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen. 3. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan penawaran berulang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyampaian penawaran berulang dapat dilakukan lebih dari 1 kali selama kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut. 4. Pengumuman pemenang dengan penawaran harga terendah. 5. Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran, tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran. Perpanjangan jangka waktu jadwal penyampaian penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.